Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Di sini kami ingin membuat video untuk memenuhi ETS mata kuliah Advokasi dan Komunikasi Kebijakan kelas D dengan dosen pengampu Pak Edi Wahyudi, SH, MSI, dengan program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Halo guys, perkenalkan aku Hesti Dwi Jayanti dengan NBI 11122200040 dan teman saya. Hai, perkenalkan nama aku Irma Ervianti dengan NBI 11122200084. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 tentang pengertian advokasi kebijakan dan juga urgensi komunikasi dalam advokasi kebijakan. Yang pertama, ada pengertian advokasi kebijakan adalah upaya sistematis untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik yang melibatkan berbagai strategi seperti lobby, kampanye, riset berbasis bukti, dan juga mobilisasi masyarakat yang bertujuan membawa perubahan kebijakan yang lebih baik dan juga berpihak pada kepentingan masyarakat. Yang kedua, ada urgensi komunikasi dalam advokasi kebijakan, yaitu yang pertama ada menjamin hak dan keadilan, yaitu membantu kelompok rentan untuk mendapat perhatian dalam kebijakan publik. Yang kedua, ada meningkatkan partisipasi publik, yaitu dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Yang ketiga, ada mendorong akuntabilitas pemerintah, yaitu memastikan keputusan yang diambil adalah berbasis bukti dan juga kepentingan masyarakat. Yang keempat, dan mengatasi ketimpangan sosial, yaitu memperjuangkan kebijakan yang bersifat inklusif dan juga berkeadilan. Selanjutnya aku akan menjawab soal yang nomor 2, yaitu model dan teori advokasi. Jadi, teori advokasi kebijakan membantu memahami bagaimana kebijakan dapat dipengaruhi oleh aktor, jaringan, dan strategi tertentu. Dan ada beberapa model yang dapat digunakan untuk advokasi kebijakan, yaitu yang pertama ada Advocacy Coalition Framework atau ACF. Jadi, Advocacy Coalition Framework atau ACF adalah model advokasi kebijakan yang dikembangkan oleh Paul Sabatier. Model ini menjelaskan bagaimana kelompok dengan keyakinan kebijakan yang sama membentuk koalisi untuk mempengaruhi kebijakan. Karakteristik utamanya yaitu yang pertama ada berfokus pada proses kebijakan jangka panjang selama 10 tahun atau lebih. Yang nomor 2, koalisi ini terdiri dari berbagai aktor seperti LSM, akademisi, advokasi, dan politisi. Yang nomor 3 yaitu kebijakan berubah melalui interaksi antar koalisi dan pengaruh faktor eksternal seperti perubahan sosial dan ekonomi. Contohnya, koalisi lingkungan hidup dalam advokasi perubahan kebijakan terkait energi terbarukan. Yang nomor 2 yaitu isu network. Jadi isu network adalah model yang dikembangkan oleh Hulhiglo. Model ini menggambarkan sebuah jaringan fleksibel antara berbagai aktor yang terlibat dalam kebijakan tertentu. Karakteristik utamanya yang pertama, tidak ada struktur formal, tetapi jaringan ini bersifat lebih cair dibandingkan dengan advokasi coalition. Yang nomor 2, melibatkan banyak aktor dengan kepentingan berbeda yang berinteraksi secara dinamis. Yang nomor 3, isu network terbuka bagi berbagai aktor yang ingin berinteraksi dalam proses kebijakan. Contohnya, jaringan kebijakan dalam reformasi sistem pendidikan melibatkan pemerintah, guru, siswa, akademisi, dan media. Yang ketiga yaitu policy entrepreneur. Jadi, policy entrepreneur adalah model advokasi kebijakan yang dikembangkan oleh John Kindle. Model ini berfokus pada peran individu atau kelompok yang bertindak sebagai entrepreneur dalam kebijakan tertentu. Karakteristik utamanya yang pertama menggunakan
jaringan, dan sumber daya untuk mendorong kebijakan tertentu. Yang nomor 2, model ini berperan dalam policy windows atau peluang kebijakan yang muncul akibat krisis atau perubahan politik. Yang nomor 3, policy entrepreneur menggabungkan 3 aliran, yaitu yang pertama ada masalah atau problem stream, yang kedua ada kebijakan atau policy stream, yang ketiga yaitu politik atau political stream. Contohnya, seorang aktivis yang memperjuangkan kebijakan kesehatan universal melalui politik dan media. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 tentang aktor dan strategi advokasi. Yang pertama ada aktor advokasi yang terdiri dari 1 NGO. NGO berperan dalam pemantauan dan evaluasi untuk mengidentifikasi masalah serta membangun kesadaran publik dengan melakukan kampanye edukasi, melakukan negosiasi dan juga lobbying dengan pembuat kebijakan, serta melakukan mobilisasi sumber daya untuk memperkuat advokasi. Yang kedua ada media. Media berperan penting dalam menyebarkan informasi tentang isu kebijakan kepada publik, membentuk opini melalui editorial dan wawancara, mengawasi pemerintah dengan mengungkap kasus korupsi, dan juga menyediakan platform untuk diskusi melalui media sosial dan juga debat publik. Yang ketiga ada masyarakat, yaitu berperan dalam partisipasi dalam demokrasi dan petisi, mendukung kandidat pro kebijakan, memberikan tekanan kepada media sosial, dan juga berkolaborasi dengan NGO dan media. Yang keempat ada pemerintah. Pemerintah berperan dalam advokasi kebijakan sebagai penyusun kebijakan publik, merespon tekanan publik, serta melakukan kolaborasi dengan NGO dan media untuk meningkatkan konsultasi dan transparansi. Yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 tentang strategi dan juga teknik advokasi. Yang pertama adalah lobbying. Lobbying adalah usaha mempengaruhi pembuat kebijakan melalui komunikasi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, strategi lobbying adalah salah satunya dalam melakukan pertemuan dengan anggota legislatif dan juga eksekutif. Nah, contohnya adalah lobby kelompok lingkungan untuk kebijakan energi terbarukan. Nah, nomor 2 ada media campaign, yaitu penggunaan media massa dan digital untuk penyebaran pesan advokasi. Nah, strategi media campaign ini salah satunya mencangkup pemanfaatan media sosial seperti Twitter, Instagram, dan juga TikTok. Nah, contohnya adalah kampanye MeToo dalam mengadvokasikan hak perempuan. Yang ketiga ada mobilisasi massa, yaitu menggerakkan masyarakat untuk mendukung atau menekan pengambilan kebijakan. Nah, strategi mobilisasi massa ini salah satunya adalah demonstrasi dan aksi protes damai. Contohnya ada Clipmastrik untuk isu perubahan iklim. Oke, selanjutnya di sini aku akan menjawab soal yang nomor 4, yaitu tentang teknik komunikasi dalam advokasi. Teknik komunikasi dalam advokasi dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ada media relation, framing, dan storytelling. Yang nomor 2 yaitu komunikasi 2 arah dengan pemangku kepentingan. Di sini aku akan membahas soal yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang media relation, framing, dan storytelling. Jadi, media relation adalah upaya menjalin hubungan antara advokat kebijakan dengan media massa untuk menyebarluaskan informasi terkait isu advokasi. Tujuan media relation yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran publik terhadap isu advokasi. Yang nomor 2 yaitu menjalin hubungan baik dengan jurnalis dan media. Yang nomor 3 yaitu menyebarluaskan informasi berbasis fakta. Yang nomor 4 yaitu mengontrol narasi dalam pemberitaan agar sejalan dengan tujuan advokasi. Contohnya adalah konferensi pers oleh NGO lingkungan untuk melaporkan perubahan cuaca. Yang nomor 2 yaitu framing. Jadi, framing adalah teknik penyajian suatu isu dengan cara tertentu agar sesuai dengan tujuan advokasi. Jenis-jenis framing yaitu yang pertama ada framing isu. Framing isu yaitu menyoroti aspek tertentu dari sebuah masalah sehingga menarik banyak perhatian. Yang nomor 2 yaitu framing
solusi. Framing solusi yaitu menawarkan solusi yang dapat mudah diterima. Yang nomor 3 adalah framing emosional, yaitu menggunakan pendekatan emosional untuk membangun keterikatan. Yang nomor 4 yaitu framing angka dan fakta, menunjukkan dampak isu dengan data konkret. Contohnya yaitu framing perubahan iklim sebagai krisis kemanusiaan dibandingkan sekedar perubahan cuaca. Yang nomor 3 yaitu storytelling. Jadi storytelling adalah teknik penggunaan narasi atau cerita untuk menyampaikan pesan advokasi secara lebih kuat. Di sini ada unsur-unsur penting dalam storytelling adalah yang pertama, karakter yaitu sosok nyata atau tokoh yang merepresentasikan isu advokasi. Yang nomor 2 yaitu konflik, permasalahan yang dihadapi oleh karakter tersebut. Yang nomor 3 yaitu solusi, bagaimana advokasi dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut. Yang nomor 4 yaitu emosi, menggunakan pendekatan emosional untuk membangun keterhubungan dengan para audiens. Contohnya, sebuah video kampanye yang menceritakan tentang pengalaman seorang anak korban polusi udara. Teknik komunikasi dalam advokasi yang kedua yaitu komunikasi dua arah dengan pemangku kepentingan. Jadi, komunikasi dua arah dengan pemangku kepentingan adalah proses interaktif antara advokat kebijakan dengan pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah, masyarakat, industri, dan organisasi non-pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan masukan, memperkuat dukungan, serta memastikan transparansi dalam proses advokasi. Contohnya adalah dalam advokasi kebijakan pendidikan, sebuah NGO bekerja sama dengan pemerintah dan akademisi sekolah untuk mengumpulkan masukan dari para guru, siswa, dan orang tua di daerah terpencil. Yang selanjutnya ada nomor 5, evidence-based advocacy atau advokasi berbasis bukti. Nah, yang pertama ada penggunaan data dan riset. Data-driven advocacy atau advokasi berbasis data merupakan data analisis statistik untuk membangun argumen advokasi yang kuat. Nah, sumber datanya mencakup data pemerintah seperti sensus dan laporan ekonomi, riset akademik dan studi ilmiah, serta data survei dari masyarakat. Nah, yang kedua ada riset kebijakan dalam advokasi adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi kebijakan publik. Nah, langkah-langkah riset kebijakan publik ini meliputi identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis dampak kebijakan, serta pengumpulan rekomendasi kebijakan. Yang kedua ada teknik pengumpulan data untuk advokasi. Yang pertama ada survei. Survei digunakan untuk mengumpulkan data dari masyarakat atau kelompok kepentingan. Yang kedua ada data statistik pemerintah. Nah, data ini dari lembaga resmi seperti kementerian, Badan Pusat Statistik, atau dinas terkait. Nah, misalnya data sensus, data kesehatan, data ekonomi, data pajak, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada riset akademik dan studi ilmiah. Nah, ini didapat dari penggunaan hasil penelitian dari jurnal atau institusi penelitian untuk memperkuat argumen yang berbasis bukti ilmiah. Yang keempat ada evaluasi kebijakan, yaitu menggunakan data dari evaluasi kebijakan yang sudah berjalan untuk melihat dampak negatif dan juga positif dari suatu kebijakan. Oke, selanjutnya yang terakhir nomor 6 yaitu penutup. Yang pertama ada refleksi pembelajaran, adalah mata kuliah advokasi dan komunikasi kebijakan memberikan pemahaman tentang peran advokasi dalam mempengaruhi proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Strategi berbasis bukti atau evidence-based advokasi digunakan untuk memperkuat argumen dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengambilan keputusan. Mahasiswa mempelajari pentingnya kolaborasi antara LSM, pemerintah, media, dan masyarakat dalam mendorong terciptanya kebijakan yang lebih berkeadilan. Komunikasi strategis melalui media massa dan platform digital menjadi sarana efektif untuk memperluas informasi, membangun kesadaran publik,
dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses advokasi. Yang nomor 2 yaitu relevansi materi dengan isu kebijakan aktual, yaitu materi yang dipelajari relevan terhadap berbagai isu kebijakan publik di Indonesia seperti pemberantasan kemiskinan, reformasi pendidikan, pengelolaan lingkungan, dan kesehatan masyarakat. Advokasi berbasis bukti membantu memastikan keputusan pemerintah lebih transparan dan akuntabel, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih berpihak pada kepentingan publik. Selain itu, peran media dalam menyebarkan informasi advokasi mampu meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu strategis dan mendorong pemerintah untuk lebih responsif dalam pengambilan kebijakan. Sekian dari kami, apabila ada salah kata, Kurang lebihnya mohon maaf. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.